Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini Selasa 21 Februari 2023 dengan judul Penyerahan Saya Kepada Kehendaknya. Ayat inti terdapat di dalam Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, harus diingat bahwa kehendak kita adalah sumber dari semua tindakan kita. Apa maksudnya? Mari kita baca akan kutipan kita. Serahkan kehendak Anda kepada kehendak Yesus Kristus, dan ketika Anda melakukan ini, Tuhan akan segera mengambil alih dan mengerjakan di dalam Anda kehendak dan pekerjaan menurut kerelaannya. Seluruh sifat Anda kemudian akan dibawa di bawah kendali Roh Kristus, dan bahkan pikiran Anda akan tunduk kepadanya. Anda perlu minum setiap hari di sumber kebenaran, agar Anda dapat memahami rahasia kesenangan dan sukacita di dalam Tuhan. Tetapi Anda harus ingat bahwa kehendak Anda adalah sumber dari semua tindakan Anda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak kita, pemikiran kita, kendali kita. Misalnya, kalau kita mau berbuat baik, maka akan muncul sumbernya dari keinginan kita, dari kehendak kita. Maka tindakan kita akan mengikutinya. Kalau kita merencanakan atau berpikir tentang hal yang negatif, yang jahat, maka yang muncul dari tindakan kita, bahkan kalau itu berulang-ulang terus, akan menjadi karakter kita adalah hal-hal yang negatif pula. Nah, itu sebabnya kita harus menyerahkan kehendak kita, keinginan kita kepada Tuhan. Agar apa? Agar Tuhanlah yang mengambil alih seluruh kehendak kita, sehingga Tuhan akan memberikan atau menyatakan kehendaknya dengan sangat luar biasa. Karena apa? Karena kehendaknya adalah kehendak yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat. Nah, coba bayangkan kalau kehendak saya dan saudara diserahkan kepada kehendak Kristus, maka yang muncul adalah orang-orang yang ada di sekitar kita akan merasakan sukacita. Karena apa? Karena kehendak kita muncul atas dasar kasih, pelayanan, atas dasar memberkati, memberikan kedamaian bagi orang lain. Luar biasa. Maka serahkanlah kehendak kita kepada sumber kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri. Poin yang kedua, serahkan diri kita kepada Allah, maka Allah dapat mengerjakan di dalam kita kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya. Tetapi pengorbanan Allah yang tak terbatas dalam memberikan Yesus, putranya yang kekasih, untuk menjadi korban bagi dosa, memungkinkan dia untuk berkata tanpa melanggar satu prinsip pemerintahannya, serahkan dirimu kepadaku, beri aku kehendak itu, mengambilnya dari pengendalian iblis, dan aku akan mengambilnya, maka aku dapat mengerjakan di dalammu kemauan dan pekerjaan menurut kerelaanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip pemerintahnya adalah prinsip kasih. Allah tidak mau memaksa. Sekalipun Allah mau membentuk karakter kita, mau berkarya dalam hidup kita, tetapi Allah tidak pernah melanggar prinsip kasih dengan memaksa. Itu sebabnya kehendak itu ada dalam kehidupan kita. Saudara, ada tantangan bagi saya dan saudara. Kalau kita mau menyerahkan kehendak kita kepadanya, kepada Yesus Kristus, maka Yesus akan mengendalikan, akan mengubah hidup kita. Dan tentu saja ini adalah kabar yang sangat luar biasa. Pemerintahannya adalah pemerintahan kasih. Poin yang ketiga, ketika kita memberi pikiran kita kepada Kristus, kehendak dan karakter kita diubah menjadi seperti karakter Kristus. Testimonies for the Church jilid 5 halaman 514. Ketika dia memberi Anda pikiran Kristus, kehendak Anda menjadi seperti kehendaknya,
dan karakter Anda diubah menjadi seperti karakter Kristus. Inilah rencana keselamatan untuk saya dan saudara, yaitu mengubah kehidupan kita. Kehidupan yang berlawanan dengan kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia selalu identik dengan egoisme atau egosentris, mementingkan diri sendiri, ingin mendapatkan pujian. Tetapi kehidupan pelayanan Kristus atau karakter Kristus adalah melayani, melayani, dan melayani. Saudara, jika saudara dan saya mau diubah, maka mari kita menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Kristus. Dan Tuhan Yesus akan mengubah karakter kita. Dan bila mana karakter kita sama dengan karakter Kristus, di mana saja kita berada, orang-orang di sekitar kita akan merasakan sukacita dan berkat atas setiap pelayanan kita. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, harus diingat bahwa kehendak kita adalah sumber dari semua tindakan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan akan berdampak kepada apa yang kita lakukan. Kontrol kehendak kita. Yang kedua, serahkan diri kita kepada Allah, maka Allah dapat mengerjakan di dalam kita kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya. Dan yang ketiga, ketika kita memberi pikiran kita kepada Kristus, kehendak dan karakter kita diubah menjadi seperti karakter Kristus. Itulah 3 poin utama kita hari ini. Biarlah kita berserah kepada Kristus dan biarkan Dia mengubah hidup Anda. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman pada pagi hari ini. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, Engkau akan menuntun kami, sehingga pikiran kami, kehendak kami akan dituntun kepada kehendak Kristus. Karakter yang muncul adalah karakter Kristus. Karakter yang melayani, karakter yang menjadi berkat bagi orang lain. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.